Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pada Lab Employed Intelligence Gathering ya. Nah, di sini saya sudah membuat laporan praktikumnya. Nah, untuk tujuan praktikum dari lab ini adalah pertama melatih kesimpulan dalam melakukan pengumpulan informasi atau reconnaissance secara pasif menggunakan media sosial. Oh ya, mohon maaf untuk ini nggak ada kameranya. Ini nggak tahu nih kenapa kameranya, tapi ya kita lanjut saja ya. Oke, lanjut. Kedua, menyadarkan menggunakan resiko berbagai informasi pribadi secara berganti media sosial, mengidentifikasi celah keamanan informasi pribadi untuk mencegah potensi serangan rekayasa sosial atau sosial media pencurian data. Ini ada dasar teori. Nah, media sosial adalah salah satu sumber informasi terbesar yang dapat dimanfaatkan penyerang atau detektor untuk melakukan OSINT atau Open Source Intelligence dengan mengakses postingan foto, komentar, dan informasi publik penyerang. Ini dapat mengumpulkan data pribadi seperti nama lengkap, alamat, tempat kerja, nomor telepon, email, dan tanggal lahir. Menyusun pola kebiasaan korban untuk merencanakan secara phishing, penipuan, atau pencurian identitas. Yang ketiga, melakukan serangan social engineering seperti spear phishing atau pretexting untuk mendapatkan akses lebih lanjut. Nah, jadi ada saran akan digital footprint, penting agar pengguna dapat menanggung informasi pribadi dan mengatur privasinya. Nah, alat dan bahannya ya. Selanjutnya kita langsung ke langkah praktikumnya. Ini melakukan pengumpulan melalui media sosial. Nah, di sini saya akan menggunakan media sosial yaitu LinkedIn ya. Ini untuk LinkedIn. Nah, sini saya sudah menerapkan mode incognito yang disuruh pada lab ini ya. Di mode incognito atau private Windows ya. Nah, kita simpel lah di sini kita akan menggunakan LinkedIn ya. Sini menggunakan LinkedIn. Nah, ini kita bisa cari tahu nih informasi-informasi. Nah, kita ke akun saya aja ya. Dari akun saya. Jadi ya sebenarnya juga untuk akun LinkedIn kan kita juga apa ya? Ini untuk menjadi media sosial ya. Seperti apa? Ya, media sosial lah ya. eh, apa Lanjut untuk ini kita analisis ya. Nah, ini saya agak salah juga saya juga agak salah. Jadi saya senang mencantumkan email. Di sini ada email dan selanjutnya ada nomor handphone. Nah, ini seharusnya jangan ya, jangan terlalu berlebihan. Jadi kuncinya email aja. Ini saya nomor telepon juga saya ini dan saya juga banyak ya kesalahan, terlalu postingannya terlalu ini. Selanjutnya ya, ini kayak yang terkenal seperti Dr. Indrawan Nugroho ya. Ini bisa kayak untuk social engineering ya. Ya kita tuh bisa melihat kebiasaan dari seseorang gitu. Kayak kebiasaan dia ngapain atau memang dia hobinya apa untuk dari postingan-postingannya, dari komentar sosial media seperti itu. Jadi ya seperti itu untuk lab ini kita mencari informasi dari media sosial seperti Instagram, seperti LinkedIn ataupun seperti ya media sosial lainnya ya seperti TikTok juga. Nah, itu bisa kita lihat dari dia posting, dia hobinya apa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk analisisnya temuannya jadi mengidentifikasi potensi celah keamanan ya. Analisis potensi pengaguan yang dijelaskan bagaimana penyerang. Nah, ini hasil praktiknya ya. Jadi dari kategori identitas. Di identitas ini kita bisa melihat dari nama lengkap, nah, atau foto profil, tanggal lahir itu bisa kita kumpulkan informasinya. Nah, di sini untuk potensi risikonya, jadi dapat digunakan untuk pencurian identitas atau jawaban pertanyaan keamanan akun. Jadi seperti nama lengkap, nama lengkap, foto profil, nah itu bisa disalahgunakan gitu loh untuk identitasnya. Ya, seperti dia buat akun bodong ataupun akun-akun yang memang mengatasnamakan nama kita ataupun profilnya itu profil foto kita, nah, seperti itu. Jadi lebih hati-hati ya teman-teman. Nah, untuk lokasi seperti kota tempat tinggal,
cek lokasi, misalkan kalian ke apartemen atau bagaimana, nah itu beberapa umum. Nah di sini kita memberitahu nih keberadaan pengguna secara real time atau resiko perampokan. Nah ini bisa nih, jadi kalian dipantau terlebih dahulu ya, tempat kalian di mana, kalian sering kemana. Nah itu untuk eh, kategori lokasinya. Nah sekarang kita ke pekerjaan. Untuk pekerjaan, jadi untuk pekerjaan kita ke nama perusahaannya, jabatan atau pengalaman kerja nih seperti di LinkedIn. Nah, jadi untuk target serangannya dari variabel ini, kategori ini, dia itu target serangannya itu seperti spear phishing dengan menyamar sebagai rekan kerja atau atasan. Jadi spear phishing itu seperti kayak ya menyamar ya. Jadi kayak seperti mengirim email. Jadi kita bisa memanipulasi nih kayak email dari misalkan dari atasan untuk mengirim sebuah seperti audit keuangan ataupun laporan ya untuk laporan pekerjaan hari ini atau bagaimana. Nah itu kita bisa tuh membuat spear phishing. Nah kalian jadi hati-hatilah untuk sekarang ya. Jadi ya banyak orang-orang yang tidak dikenal tuh bisa menjadi uh, attacker lah. Selanjutnya untuk minat nih, untuk hobi lah, untuk minat hobi. Untuk hobi di sini kalian untuk postingan ini di postingan pastinya ya olahraga favorit kalian, kalian sering posting misalkan kalian hobi sepak bola, nah kalian itu eh pasti memposting kan, posting sepak bola, kalian di lapangan mana, nah itu juga. Jadi nah musik tempat wisata, nah untuk serangannya jadi dipakai untuk membuat pesan phishing yang lebih meyakinkan. Jadi seperti undangan seperti undangan futsal bareng ataupun undangan sepak bola bareng ataupun undangan untuk membeli tiket. Nah kan banyak nih sekarang kayak akun-akun tiket yang penipuan tuh. Jadi dia mengatasnamakan organisasi mana ataupun korporat mana ataupun perusahaan mana yang menjual tiket palsu gitu. Dari misalkan tiket sepak bola. Nah, itu bisa jadi karena kan diambil dari hobi-hobi gitu ya. Seperti itulah. Nah, relasi keluarga nih. Nah, foto keluarga, daftar anggota keluarga, nama pasangan. Nah, ini juga agak bahaya ya. Jangan terlalu oversharing di media sosial. Jadi serangannya itu memudah penyerang, membuat rekayasa sosial atau social engineering dengan memanfaatkan hubungan keluarga. Jadi seperti nomor WA. Nah, seperti pesan-pesan kayak seperti dari bibi kalian itu ada di mana gitu minta uang ataupun bagaimana ataupun ada kecelakaan. Nah, itu tuh seperti itu. Seperti itulah untuk bisnis sekarang ya. Nah, ini untuk analisis dan pembahasan potensi penyalahgunaan data. Nah, ini informasi tempat kerja. Nah, ini bisa di penyalahgunaan data ya. Nah, bisa untuk rekomendasi keamanan ya. Jadi atur akun jadi privat aja untuk agar postingannya dapat dilihat oleh teman atau pengikut yang terpercaya. Nah, jangan terlalu oversharing untuk informasi sensitif seperti alat rumah, nomor telepon, dan lokasi real time. Nah, yang ketiga gunakan kata sandi yang kuat. Nah, di sini bisa menggunakan aktifkan MFA atau multi-factor authentication. Yang keempat, jadi hindari menerima permintaan pertemanan dari orang tidak kenal. Nah, jadi untuk yang keempat ini kalian lihat dulu nih untuk akun-akun yang follow kalian dari media sosial kalian. Nah, yang kelima, jadi dia melakukan audit rutin terhadap informasi publik di smartphone. Jadi, untuk itu kita melakukan audit atau melihat ya informasi-informasi atau apa ya. Kita sering lah ke media sosial. Nah, itu di smartphone dari nomor telepon, dari segala macam. Nah, itu ya. Yang keenam, pisahkan akun pribadi dan profesional. Nah, ini penting. Jadi, untuk akun itu kalian dua akun. Nah, jadi untuk profesional itu hanya untuk sebatas personal branding, nah, ya, seperti personal branding untuk profesional. Dan untuk akun pribadi, nah akun pribadi ini hanya orang-orang yang dekat saja lah, yang memang dipercaya. Nah, itu seperti itu. Yang ketujuh, hapus atau semua postingan lama yang bersih informasi sensitif. Nah, ini seperti kayak postingan foto yang atau postingan story WA atau story IG dan postingan komentar ya di media sosial itu kalau informasi sensitif yang berisikan informasi sensitif, nah itu agak berbahaya ya teman-teman. Apalagi untuk sekarang di lingkungan untuk mendaftar pekerjaan, nah, itu juga di
cek-cek juga nih untuk postingan segala macam. Yang 8, hindari penggunaan informasi pribadi seperti tanggal lahir, nama hewan, atau nama ibu kan kadang sebagai jawaban pertanyaan keamanan. Nah, itu sebaiknya dihindari saja. Jadi untuk informasi pribadi itu hindari saja. Nah, untuk pertanyaan keamanan nih ya kalau bisa kalian aja yang tahu gitu loh. Jadi harus secure lah seperti itu. Jadi untuk kesimpulan, sini untuk praktikum, menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sumber informasi berharga bagi penyerang untuk melakukan PII atau Personally Identifiable Information. Jadi dengan pencarian sederhana, banyak informasi dapat diakses. Ini untuk dokumentasinya, saya di sini menggunakan LinkedIn untuk platform media sosialnya. Oke, sekian dari saya. Untuk selebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.